Oke semuanya, selamat pagi, semangat pagi, tetap semangat pagi dan selalu semangat pagi. Kita akan membahas salah satu bus yang mengalami penurunan tarif yang cukup banyak. Bus ini adalah bus rute Tulungagung Surabaya ataupun rute Trenggalek Surabaya. Dari tarif lama sebesar 55.000 dia turunkan menjadi 35.000 per perjalanan, baik itu pulang ataupun pergi. Bus harapan saya ini adalah yang mengalami penurunan tersebut. Dia mempunyai dua pesaing. Yang pertama Pelita Indah, yang kedua adalah Bus Bagong. Nah, salah satu strategi yang digunakan menurut saya adalah dia dengan menurunkan harga bus untuk jenis patas. Tapi yang untuk jenis ekonomi dia mesti pertahankan sehingga dia tidak merubah strategi. Namun untuk jenis patas ini dia menurunkan harga tanpa dalam tanda kutip mengurangi fasilitasnya. Nah, apakah bisa untung atau justru dia bisa dibilang subsidi upah atau subsidi ongkos seperti yang kita ketahui di beberapa bisnis-bisnis yang bermunculan, istilah namanya subsidi upah, subsidi penghasilan, bakar-bakar uang atau seperti apa, ataukah ini pertimbangan yang benar-benar dilakukan dengan matang dan justru mendapat passive income, mendapatkan pendapatan yang jauh lebih banyak atau seperti apa. Nah, kita mulai bahas satu-satu. Bus patas harapan saya harga 30.000 dengan ongkos yang baru. Apakah bisa untung? Nah, ini salah satu spek bus patas itu adalah dia memiliki kursi berjumlah 22, di sisi kanan 2, di sisi kiri 2. Tarif dia dilakukan dengan tol panjang, dia lewat tol panjang, yaitu masuk tol Kertosono, keluar tol Surabaya, ataupun sebaliknya masuk tol Surabaya dan keluar tol Kertosono. Total jumlah penumpang yang seharusnya dimuat adalah 43 penumpang berdasarkan jumlah kursi yang tersedia. Nah, tarif lama dia berlaku mulai tahun 2014, yang lupa apakah ada perubahan di tahun-tahun 2018 atau sekitarnya, tapi yang jelas tarif dia adalah 55.000. Seingat saya masih tetap 55.000 dari Tulungagung ke Surabaya ataupun sebaliknya dari Surabaya ke Tulungagung. Nah, kemudian dia melakukan sebuah kebijakan bahwa tarif dari Tulungagung ke Surabaya ataupun dari Surabaya ke Tulungagung dia rubah menjadi 30.000 per penumpang dengan jurusan Tulungagung dari Surabaya ataupun dari ataupun ke Surabaya dari Tulungagung. Nah, akibatnya apa sih? Apa efeknya, apa untungnya yang akan ditimbulkan? Yang pertama, tentu bus ini menjadi primadona daripada penumpang. Banyak penumpang yang rela berdesakan, yang rela naik ke dalam bus, tidak duduk, dia berdiri, seperti terdapat pada gambar, dia berdiri semuanya, dan dia berdesak-berdesakan demi mendapatkan waktu yang cepat dan harga yang terjangkau. Itu yang saya rasa. Seperti gambar tersebut juga sangat penuh. Nah, akibatnya apa? Okupansi rate pasti lebih tinggi daripada kapasitas. Seharusnya tempat duduknya untuk 43 penumpang dia rubah atau okupansi rate-nya dia naikkan menjadi lebih daripada itu. Nah, kalau menurut saya okupansi rate dari tarif lama dia nggak akan pernah penuh di satu bus, mungkin hanya keisi separuh atau bahkan kurang, tapi saya rasa mungkin ya di angka 60% lah masih bisa kemungkinan. Kemudian harga tiap perjalanan adalah 55.000 per perjalanan, sehingga
dalam sekali perjalanan dia mendapatkan omset sebesar 1.400.000 sekian rupiah per perjalanan. Bis ini ada 2 perjalanan sehingga dikalikan 2 aja mungkin sekitar 2.800.000 sekian per hari omsetnya per busnya. Kemudian dengan adanya tarif baru, occupancy rate-nya pasti akan naik. Dia akan menjadi sangat tinggi. Saya rasa mungkin hampir bisa dikatakan bisa sampai 150%, tapi kita cari titik aman, saya rasa 125% setiap kali perjalanan occupancy rate ini pasti akan terpenuhi. Nah, harga perjalanannya diturunkan menjadi 30.000 per perjalanan. Sehingga daripada ini kita ketahui bahwa omset yang didapat jauh lebih tinggi, yaitu ada 1.600.000 rupiah sekian per perjalanan. Kenapa dia lebih tinggi? Walaupun ongkosnya secara perjalanan turun, harganya secara perjalanan turun, tapi jangan lupakan occupancy rate dia akan naik dan dia bisa dikatakan strategi untuk menjadi primadona di kelasnya. Ya, margin income sebesar 193.500 atau bisa dikatakan perbedaan income dari tarif lama ke tarif baru adalah sekitar 190.000. Tapi sebenarnya apakah perbisnisan bus angkutan kota dalam provinsi ini sebenarnya masih profit? Karena mengingat beli bus juga mahal, gaji kernet, gaji pegawai, ongkos bensin, ongkos sewa lahan mungkin, dan sebagainya. Beberapa gambaran yang menurut saya masih bisa dan pasti dilakukan selain karena memang ini ya operasional yang wajib dan pasti ada. Yang pertama tentu adalah gaji sopir dan kernet bis itu sendiri. Saya rasa 200.000 setiap pulang atau pergi cukup, karena kalau misalkan sopir atau kernet itu sehari dianggap 8 jam kerja, maka dia 2 kali pulang pergi 400.000. Anggaplah karena 150.000 sampai 250.000. Saya rasa itu cukup dan bisa dikatakan sesuai dan lebih dari UMK setempat yang ditetapkan. Kemudian tarif tol yang digunakan dari Surabaya ke Kertosono 90.000 pasti segini, dan dia adalah pengeluaran yang pasti karena dia lewat tol, dia pasti mengeluarkan dan menganggarkan tarif segitu. Kemudian bensin atau solar sekali jalan. Bus ini biasanya adalah bus jenis Hino, Mercy ataupun ya sejenisnya dengan konsumsi bahan bakar ada 1:2 sampai 1:3. Harga bahan bakar solar mungkin berkisar antara 6.000-an, sehingga dengan jarak sekitar 240 km antara Tulungagung dan Surabaya, bisa dikatakan dia sekali jalan membutuhkan bensin atau solar sebesar 350.000 rupiah sekali jalan. Nah, ini yang saya asumsikan adalah tarif fee maintenance fee sebesar 5%. Pasti ada untuk perawatan, penggantian onderdil, penggantian ban, pembersihan, ataupun hal-hal yang berhubungan dengan bus itu sendiri. Yang kedua adalah manajemen fee. Dia seperti untuk menyewa lahan kalau dibutuhkan, untuk membayar perizinan dishub, untuk membayar pegawai yang di office, dan sebagainya. Dia ada fee yang digunakan untuk manajemen tetap berlaku, tetap berjalan. Dan ini yang menurut saya paling mahal adalah break even point penggunaan bus, karena ini saya menggunakan biaya bus banyak 10 tahun. Kalau 5 tahun berarti anggap dia BEP-nya sekitar 640.000 per pulang pergi. Kita bisa gunakan 10 tahun dengan harga bus ini rata-rata sekitar 2 miliar. 2 miliar kita bagi 10 tahun, kemudian kita bagi 312
hari dalam setahun, maka akan ketemu angka ini. Nah, dari banyak angka ini sebenarnya berapa sih gross profit atau untung kotornya? Ya, 335.000 per pulang atau pergi setiap bus. Ini belum termasuk untuk biaya bunga bank, belum termasuk biaya pajak, belum termasuk biaya lain-lain yang belum dipertimbangkan. Cuma secara umum dengan bisnis bus ini menurut saya masih cukup bagus, masih cukup potensial dan bisa dibilang sangat potensial selama kita bisa servis, memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen, kepada customer. Termasuk strategi yang digunakan Harapan Jaya ini dengan dia menurunkan harga menjadi 30.000, otomatis customer akan memilih dia mendapatkan waktu antar atau waktu perjalanan yang lebih cepat karena di lewat tol panjang, tidak berhenti di jalan-jalan, karena dia hanya berhenti di terminal-terminal dan tidak menaik turunkan atau tidak menunggu penumpang, tidak mengetem istilahnya di sembarang tempat, dia jalan terus karena fasilitas itu disukai penumpang dan penumpang sendiri rela berdesakan, rela berdiri, rela tidak duduk agar mereka cepat sampai rumah dengan biaya yang murah. Harusnya strategi ini juga bisa digunakan di beberapa bisnis yang lain yang mengandalkan occupancy rate sebagai penopang utama dari omset yang mereka dapatkan. Oke, sekian dari saya. Review terkait bis Harapan Jaya ini bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum.